Episode 83, Mas Janji. Sean pulang ke mansionnya dalam keadaan berantakan, aroma alkohol begitu menyengat hingga membuat Nyonya Chandra terkejut. Sean, ada apa denganmu? Oh, Ibu Chandra yang terhormat, bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa Anda puas memisahkan saya dan Lisa? Sean meracau tidak jelas. Keluarga Sean terbilang keluarga kaya raya. Ibunya yang masih keturunan darah biru memiliki beberapa pabrik tekstil, dan ayah Sean adalah seorang dokter ahli bedah, dan beliau adalah pemilik 5 rumah sakit swasta di negeri ini. Bahkan kabarnya, ayah Sean memiliki 2 rumah sakit di luar negeri. Selama ini, Chandra selalu menjaga nama baik keluarganya. Saat ia mengenal Lisa dan mengetahui latar belakang gadis itu, awalnya Chandra melarang keras hubungan Sean dan Lisa. Namun, karena lama-kelamaan sifat Sean berubah menjadi pembangkang, akhirnya Chandra berpura-pura menerima kehadiran Lisa dan memutuskan menindas gadis itu bila Sean membawanya ke pensiun. Penindasan yang Lisa terima tidak hanya berupa penindasan verbal tetapi juga fisik. Namun karena Lisa masih menghargai Sean sebagai kekasihnya, Lisa memilih diam. Chandra bisa bersikap sangat kasar. Dia sering sekali mendorong kepala Lisa jika gadis itu menolak perintahnya untuk menjauhi Sean. Dan puncak kesabaran Lisa adalah saat Chandra membawa seorang gadis yang digadang-gadang akan menjadi tunangan Sean, dan jelas mereka satu kasta. Hal itulah yang akhirnya membuat Lisa menyerah dengan hubungannya dengan Sean. Chandra terus menatap punggung Sean hingga menghilang di balik pintu. Tidak ada penyesalan di hatinya. Dia hanya merasa putranya masih belum bisa menerima kenyataan saja. Dan suatu saat ia yakin putranya akan menerima calon yang dia perkenalkan. Sean duduk termenung di kamar. Dia terus merutuki kebodohan dirinya sendiri. Gara-gara menuruti egonya, dia bahkan sampai menyakiti Lisa, gadis yang selama ini dia cintai. Maafkan aku, Lisa. Aku benar-benar minta maaf. Liris Sean lalu tertidur di lantai. Chandra mengintip dari balik pintu kamar. Sean yang tidak tertutup rapat. Saat melihat kondisi putranya, dia menghembuskan napas panjang. Dia yakin putra kesayangannya hanya belum terbiasa dan belum menerima perpisahannya dengan Lisa. Suatu saat kamu pasti akan berbahagia dengan wanita pilihan mama, Sean, gumam Chandra. Sepulang dari menonton bioskop, Delano mengajak Lucy makan. Setelah itu Lucy memaksa ingin melihat keadaan sahabatnya dan akhirnya mau tak mau, Delano menuruti keinginan istrinya itu. Lucy menatap keluar. Saat itu hujan tiba-tiba saja turun dan membuat suasana terasa dingin menggigit. Lucy menggosokkan kedua telapak tangannya agar lebih hangat. Delano menepikan mobilnya dan meraih jasnya di cocok belakang. Pakai ini agar kamu tidak kedinginan. Oh suamiku, kamu memang yang terbaik. Lucy menyungkingkan senyum manis ke arah Delano. Delano menatap Lucy dengan tenang, lalu ia mengusap puncak kepala istrinya dengan lembut. Kita pulang saja bagaimana? Ini sudah terlalu malam untuk membesuk Lisa. Lagi pula kasihan dia jika sedang istirahat. Kamu pun juga membutuhkan istirahat. Lucy menatap Delano dalam. Tatapan pria itu selalu teduh seperti biasa saat menatap dirinya. Lucy pun akhirnya mengangguk meskipun hatinya setengah mati, penasaran dengan kondisi Lisa. Apalagi tadi Lucy sempat mendengar Delano menyebut polisi. Delano tersenyum saat Lucy begitu penurut. Entah mengapa dia sangat bahagia memiliki Lucy dalam hidupnya. Lucy selesai membersihkan dirinya, kini tubuhnya ramping, telah terbungkus baju tidur berbahan sutra. Lucy duduk di meja rias dan memakai beberapa produk perawatan kulit dan wajahnya. Delano masuk ke kamar dengan membawa nampan yang di atasnya sudah ada segelas susu coklat khusus untuk ibu hamil dan beberapa kue yang tadi sempat mereka beli saat di mall. Minum susumu dulu sayang. Terima kasih mas. Lucy tersenyum seraya menerima gelas susunya. Setelah menghabiskan susunya, Lucy mengambil satu kue dan menyodorkan ke mulut Delano. Delano memundurkan wajahnya. Aku tidak suka yang manis-manis sayang. Berarti kamu juga gak suka aku dong mas. Kan aku manis. Lucy mengerlingkan matanya nakal.
Delano terkekeh lalu mau tak mau dia membuka mulutnya dan mengarahkan tangan Lucy agar memasukkan kue tersebut ke dalam mulutnya. Delano mengunyahnya perlahan. Tangan Lucy terangkat dan mengusap sisa remahan di bibir Delano selaya tersenyum. Udah gene makannya masih berantakan sih mas. Sengaja biar kamu perhatiin. Delano mengangkat tubuh Lucy dan membawanya ke ranjang. Dia meletakkan bantal agak tinggi agar Lucy bisa bersandar dengan nyaman. Delano berbaring di samping Lucy seraya memeluk perut wanita itu. Lucy dengan lembut mengusap punggung tangan Delano. Mas janji ya sama aku? Lirik Lucy seraya tangannya terus mengusap punggung tangan Delano. Janji apa sayang? Delano mengalihkan pandangannya menatap wajah Lucy. Janji kalau mas gak akan lilik-lilik atau tergoda wanita lain. Itu sudah pasti, kamu harus percaya aku. Sampai kapanpun cinta abang hanya untuk Dede Lucy seorang. Delano dan Lucy tiba-tiba tertawa mendengar ucapan Delano yang terdengar menggelikan. Abang tukang bakso? Celutuk Lucy. Mana ada tukang bakso setampan aku? Mulai narsis. Lucy menepuk tangan Delano yang setia melingkar di perutnya. Besok ibu dan ayah pulang, kita jemput mereka ya mas. Mas sibuk enggak? Sepertinya iya, mas sibuk. Regan juga pasti masih mengurus Lisa. Tapi nanti akan mas usahakan jika sungguh tidak bisa nanti kamu sama Om Harlan saja. Lucy menggeleng lemah, bibirnya mengerucut. Tidak mau, jika kamu tidak bisa ya sudah. Aku akan ke rumah sakit saja melihat keadaan Desa besok. Apa kamu marah? Tanya Delano. Lucy tersenyum lantas menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukan perkara yang terlalu penting. Aku bisa mengunjungi mereka saat mereka tiba di rumah, kata Lucy. Baiklah, sekarang kamu harus tidur. Aku akan ke kamar anak-anak untuk melihat mereka dulu. Lucy mengangguk. Delano keluar menuju kamar kedua putranya. Depan dan David sedang membaca buku cerita saat Delano masuk. Keduanya langsung menghambur memeluk ayahnya. Seharian ini mereka tidak bertemu dan itu membuat keduanya benar-benar merindukan kehadiran ayah dan bundanya. Bunda mana ya? Bunda di kamar sayang. Bunda sekarang jarang menemani kami tidur, ujar depan lesu. Delano tersenyum mendengar keluhan putranya. Apa kalian mau tidur bareng bunda dan ayah? Tawar Delano. Wajah Depan dan Dapin seketika berbinar. Mau ya, kami mau. Baiklah, ayo kita ke kamar ayah, kita kejutkan bunda. Depan dan Dapin berjalan sambil melompat-lompat. Mereka terlalu senang. Saat Delano membuka pintu, keduanya langsung berseru. Bunda. Lucy menoleh ke arah pintu. Ia tersenyum lembut saat melihat kedua putranya menghampirinya. Bunda, kita kangen. Bunda juga kangen sama kalian, kata Lucy. Kalian kenapa kemari? Kami mau tidur di sini, kata ayah, boleh? Ucap Dapin. Oh ya, jika begitu ayo sekarang ayo kita tidur. Delano mengangkat tubuh Depan dan Dapin. Keduanya berbaring di tengah. Posisi Delano berada di sebelah kiri, Depan dan Lucy di sebelah kanan Dapin.